Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulansari dengan NIM 1872150315, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen Bapak Aden Sudarman MPDI. Tugas UTS tengah semester Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang menebus dosa kepada orang tua yang sudah meninggal. Disimak baik-baik ya. Baik, menebus dosa kepada orang tua yang sudah meninggal. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua menempati posisi yang paling tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Oleh sebab itu, kita diwajibkan untuk berbakti kepada keduanya, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Biasanya, setelah orang tua meninggal dunia, seringkali kita akan teringat kembali dengan kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat kepada mereka. Dengan demikian, tentunya kita tidak bisa meminta maaf secara langsung seperti saat mereka masih hidup. Akan tetapi, ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk menebus dosa terhadap orang tua yang telah meninggal dunia, sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana cara ini bahkan sangat mudah untuk dilakukan, sehingga tidak ada lagi halangan untuk meminta maaf kepada keduanya, meskipun mereka telah meninggal dunia. Lalu seperti apa cara yang dimaksud? Segala kebaikan yang telah diberikan oleh kedua orang tua tidak akan pernah bisa terbalaskan meskipun dengan seisi dunia. Sehingga berbakti kepada keduanya tidak hanya wajib dilakukan saat mereka masih hidup maupun juga setelah meninggal dunia. Bila semasa hidupnya menuruti setiap perkataannya seperti berbuat baik keduanya, maka setelah mereka meninggal dunia kita dapat berbakti kepada keduanya dengan cara mendoakan mereka. Selain itu, kita juga dapat dianjurkan untuk melakukan ziarah kubur. Abu Bakar bin Syed M. Shaltodi mati dalam karyanya Has'iya Ayanut Talibin ala Fatlil Mu'in mengatakan bahwa ziarah kubur dianjurkan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tiada orang pun yang melewati makam saudaranya yang sewaktu di dunia saling mengenal lalu ia mengucapkan salam kepadanya, niscaya ahli kubur mengenalinya. Sedangkan ziarah ke makam kerabat khususnya makam orang tua sendiri sangat dianjurkan meskipun letaknya berbeda kota dengan anak-anak serta kerabatnya yang masih hidup. Bahkan ternyata ziarah kubur ke makam orang tua merupakan cara yang dilakukan untuk menebus dosa dan kesalahan terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. Sehingga jika kita pernah berbuat kesalahan dan dosa namun belum sempat untuk meminta maaf, maka dengan cara berziarah kubur kita dapat menebus kesalahan tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sekali setiap Jumat, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dosanya dan ia pun dinilai sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. HR Al-Hakim. Kemudian Abu Bakar bin Syed M. Shaltodi mati mengutip hadis lainnya perihal cara berbakti sepeninggal kedua orang tuanya, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seseorang yang durhaka ketika kedua orang tuanya wafat lalu ia mendoakan keduanya selepas keduanya berpulang, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Dengan demikian, cara yang bisa kita lakukan untuk menebus dosa terhadap orang tua yang telah meninggal dunia adalah dengan melakukan ziarah kubur ke makam orang tua di hari Jumat. Cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, selain melakukan ziarah kubur, ada beberapa cara yang juga bisa dilakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendoakan kedua orang tua. Doa dari seorang mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal dunia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu doa yang mustajab. Dengan demikian, doa dari anak soleh kepada orang tuanya yang beriman meskipun mereka telah meninggal dunia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang meninggal dunia maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3
perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Yang kedua yaitu menyambung silaturahmi terhadap karib kerabat orang tua. Cara selanjutnya untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah dengan menyambung silaturahmi dengan karib kerabat orang tua. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bentuk kebaktian kepada orang tuanya paling tinggi menyambung hubungan dengan orang yang dicintai bapaknya setelah ayahnya meninggal. HR Muslim. Demikianlah salah satu cara menebus dosa terhadap orang tua yang telah meninggal. Ketiga yaitu menjaga nama baik orang tua. Cara menjaga nama baik orang tua dengan tetap merahasiakan aib dan tidak menjelek-jelekannya di depan orang lain. Salah satu usaha jangan sampai timbul fitnah pada orang tuanya yang telah tiada. Yang keempat yaitu melunasi hutang kedua orang tua. Apabila pernah mendengar utang dibawa sampai mati, untuk itulah segera lunasi hutang-hutang yang pernah dilakukan oleh orang tua semasa hidup. Hal ini juga bisa menjadi bakti kepada kedua orang tua untuk melapangkan jalannya ke akhirat. Orang tua yang mempunyai hutang lalu meninggal, hutangnya akan dilimpahkan kepada anaknya. Dengan adanya hutang yang belum lunas membuat jalan orang tua semakin berat dan terhambat. Maka dari itu segera lunasi hutang orang tua agar jalan mereka menjadi lancar serta dimudahkan. Baik, demikianlah salah satu cara menebus dosa terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. Namun jika keduanya masih hidup, maka sudah seharusnya kita meminta maaf sebelum terlambat. Sebab ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah sepatutnya kita berbakti kepada orang tua baik ketika masih hidup maupun telah meninggal dunia. Wallahu alam, umur gak pernah ada yang tahu. Tugas kita sekarang adalah memperbanyak amal ibadah dan memperbaiki diri. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.